kita kembali lagi di sesi yang kedua, yang sesi Q&A. Ini mungkin kita langsung saja ya untuk pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya, silakan chat di kolom Q&A saja ya. Ketikkan kode selnya saja, nanti akan kita bahas satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian jika waktu masih ada. Oke, kita langsung saja untuk pertanyaan pertama dari Bapak Wisper Lois, saham BBRI, Excel, Telkom, dan Aces ya. Oke, kita lihat untuk saham BBRI terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat saham BBRI pada perdagangan Jumat lalu, ini berakhir ditutup melemah ya, minus 2,65%. Pelemahan dari BBRI kalau kita lihat dikarenakan pada perdagangan Jumat lalu adanya ex-dividend ya, sehingga ini membuat pada perdagangan kemarin BBRI ditutup mengalami penurunan dengan berakhir ditutup gap down ya. Dan kalau kita lihat bahwa secara indikator stokastik pergerakan dari saham BBRI ini sudah mulai adanya jenuh beli dan pergerakannya juga telah membentuk area polar dead course ya. Jadi kemungkinan untuk hari ini kami melihat bahwa saham BBRI akan cenderung kembali melanjutkan koreksinya ya hingga ke area support terdekatnya, yakni berada di level 4.700 untuk level support pertama. Dan jika misalkan pergerakan dari BRI ini menembus area support pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan ke area titik support keduanya, ya ini berada di level 4.000. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya, ini ada Excel ya. Untuk saham Excel, kita lihat bahwa pada perdagangan Jumat lalu, Excel ini berakhir juga ditutup melemah 2,44% ya penurunannya. Dengan penurunan ini diakibatkan adanya aksi jual ya oleh investor. Hal ini terlihat dari di mana secara tingkat volumenya ini mencatatkan aksi jual. Dan kalau kita lihat bahwa secara indikator stokastik pergerakan Excel ini secara indikator MACD ya, kalau kita lihat pergerakannya ini berada di area negatif ya secara histogramnya, diikuti dengan signal dari MACD-nya yang dimana pergerakannya juga berada di area negatif. Jadi kalau kami lihat bahwa pergerakan Excel pada hari ini saat ini ya sedang menguji di area MA21, dan jika misalkan pada pagi hari ini pergerakan Excel bisa bergerak dibuka menguat hingga menembus area MA21-nya, kemungkinan pergerakannya bisa bergerak menguat ya. Namun pergerakan penguatan tersebut kami lihat akan terbatas terlihat dari dikarenakan dari 30 nya pada perdagangan kemarin ini mencatatkan tendensi jual diikuti dengan dari indikator MACD-nya yang dimana secara histogram dan signal ini berada kompak di area negatif. Jadi kalau misalkan pagi hari bergerak menguat, maka penguatannya jadi berada di level 2070 ya. Namun jika misalkan pergerakan tidak mau bergerak menguatnya hingga menembus area MA21-nya, kemungkinan pergerakan Excel bisa melanjutkan koreksinya kembali hingga ke area supportnya pertamanya tidak berada di level area 1915 ya. Dan jika misalkan pergerakan menuju area support pertamanya, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua yang berada di level 1850. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini selanjutnya ada saham Telkom ya, TLKM. Untuk saham Telkom, kita lihat bahwa pada perdagangan Jumat lalu, Telkom ini membentuk bearish engulfing ya untuk pergerakannya, dan nampaknya pergerakan Telkom kalau kami lihat saat ini akan cenderung bergerak mengarah koreksinya terlebih dahulu ya. Hal ini terlihat di mana tinggal volume dari Telkom pada perdagangan menandakan adanya aksi jual diikuti dengan
pergerakan dari indikator stokastik yang di mana kecenderungan pergerakan dari indikator stokastik ini sedang menuju area pembentukan pelemahan ya, dengan dia kemungkinan pergerakan akan turun menyilang ke bawah dan membentuk area dead cross. Jadi kami melihat pergerakan Telkom pada hari ini kemungkinan akan cenderung kembali koreksinya ya, melihat di mana pergerakan Telkom pada sepekan lalu ini telah bergerak menguat ya. Kalau kita tarik garis secara trennya, pergerakan Telkom ini sudah berada di area uptrend selama sepekan dan tampaknya pergerakannya pada hari ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu hingga ke area support terdekatnya, yakni berada di level area 4030 untuk level support pertama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area support pertama, maka kemungkinan pergerakan di Telkom bisa saja melanjutkan koreksinya atau pelemahannya ke area titik support kedua, yakni berada di level area 3940. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya, ini ada ACES ya. Kita lihat untuk pergerakan ACES, kita lihat bahwa pada perdagangan Jumat lalu, ACES ini berakhir ditutup menguat atau naik 4% ya. Dan nampaknya pergerakan ACES saat ini sedang membentuk pola uptrend-nya, di mana kalau kita lihat pada sepekan lalu, pergerakan ACES ini sudah bergerak menguat ya selama 3 hari berturut-turut, dengan dia membentuk pola uptrend-nya dan nampaknya pada hari ini pergerakan Aceh sedang menguji di area MA21-nya ya. Dan jika misalkan pergerakan Aceh sini bisa bergerak dibuka menguat hingga menembus area MA21, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja melanjutkan penguatan ke area titik resistennya ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dari tingkat volume juga pergerakannya juga kalau kita lihat adanya akumulasi buy ya pada perdagangan Jumat lalu, dan nampaknya pergerakannya akumulasi buy-nya pada hari ini bisa melanjutkan, terlihat di mana dari indikator stokastiknya pergerakannya sini telah bergerak naik ke atas ya. Dan dengan dia membentuk pola golden cross pada perdagangan Jumat lalu, dan pada hari ini pergerakan terlihat menuju ke area uptrend-nya. Jadi sehingga kami menilai pergerakan ACES pada hari ini kemungkinan bisa bergerak menguat hingga menembus area MA21-nya, yakni berada di level area resisten pertamanya, yakni berada di level 482 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten keduanya, yakni berada di level area 500. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendra, yakni BRPT dan SMGR ya. Kita lihat untuk saham BRPT. Untuk BRPT, kita lihat bahwa pada perdagangan Jumat lalu BRPT ditutup menguatnya 3,14% dan nampaknya pergerakan BRPT saat ini sedang menunjukkan pola uptrend-nya ya, setelah dia sempat terpuruk beberapa bulan lalu dengan area downtrend-nya, dan nampaknya pergerakan BRPT selama sepekan lalu ini telah berhasil membentuk area pola uptrend. Hal ini terlihat di mana pergerakannya bergerak naik ya secara sepekan lalu ya, menguat 4 hari berturut-turut, dan dia kalau kita lihat bahwa pada perdagangan Jumat lalu pergerakan BRPT ini juga sudah berhasil menembus area MA21, MA34 dan MA90 ya. Dan nampaknya pergerakan BRPT kalau kita lihat nampaknya akan masih melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat di mana tingkat volumenya masih mencatatkan adanya aksi buy ya yang cukup kuat, sehingga kami menilai pergerakannya bisa saja masih melanjutkan penguatan atau akumulasi buy-nya, diikuti dengan dari indikator stokastik yang di mana pergerakan dari indikator stokastik ini bergerak ke area uptrend, dan kemungkinan pergerakannya juga bisa melanjutkan hingga menembus area overbought-nya. Jadi kami menilai pergerakan BRPT pada hari ini masih bisa bergerak menguat ya kemungkinan dengan menembus area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yakni berada di level 850 ya
untuk level resisten terdekatnya. Dan jika misalkan pergerakan BRPT mampu menembus area resisten terdekatnya di area 840, nampaknya pergerakan bisa melanjutkan hingga ke titik area resisten kedua, yang hingga berada di level area 870. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya, ini ada SMGR. Oke, kita lihat untuk SMGR juga kalau kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin pergerakan SMGR juga berakhir ditutup penguat ya, 0,80%, dan kalau kita lihat bahwa SMGR memang saat ini sedang menguji penguatannya kembali, hal ini terlihat di mana pergerakan pola trendline-nya di mana telah bergerak menuju ke area uptrend-nya, dan nampaknya pergerakannya masih bisa melanjutkan penguatan, terlihat di mana pergerakan dari indikator stokastik yang saat ini sedang bergerak arah uptrend ya, diikuti dengan 3 volume yang cukup kuat ya pada hari ini. Dan nampaknya pergerakan dari SMGR kemungkinan bisa sih bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya, yakni berada di level area 6.575 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan mampu mencapai resisten pertamanya, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke titik area resisten kedua, yakni berada di level area 6.750. Oke, selanjutnya kita lihat ada pertanyaan dari untuk saham SM, ADMR ya, kita lihat. Untuk saham ADMR, kita lihat bahwa perdagangan Jumat lalu ADMR ini berarti ditutup melemah atau turun hingga 3,51%-nya pelemahan terjadi di mana ada aksi jual aksi jual oleh investor terlihat di mana tinggal volumenya ini mencatatkan aksi jualnya, dan kalau kita lihat pergerakan dari ADMR nampaknya pada hari ini masih akan cenderung bergerak turunnya atau koreksinya terlihat di mana pola tren kalau kita tarik garis tren lainnya, pergerakan ADMR ini masih tertahan di area downtrend, dan nampaknya pergerakan dari ADMR pada hari ini akan cenderung bergerak kembali koreksi, terlihat di mana secara indikator stokastik ini pergerakannya sudah menunjukkan adanya jenuh beli dengan dia membentuk pola area dead cross ya, dan nampaknya pergerakan dari ADMR pada hari ini pergerakannya akan cenderung kembali koreksi hingga ke titik area support pertamanya, yang ini berada di level 1060 ya untuk level support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support utama, nampaknya pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yang ini berada di level area 1000. Oke, kita lihat saham selanjutnya ya, ini ada TPIA. Untuk TPIA, kita lihat bahwa pergerakan TPIA pada perdagangan Jumat lalu pergerakannya berakhir ditutup menguat ya, 0,89%. Dan kalau kita lihat pada Jumat lalu pergerakan TPIA ini telah berhasil menembus MA21-nya, dan nampaknya pada hari ini pergerakannya akan menguji ke area MA selanjutnya, yaitu MA34 ya. Dan jika misalkan pergerakan dari TPIA mampu bergerak menuju area MA34-nya, maka kemungkinan pergerakannya kalau kita lihat bisa melanjutkan ke area uptrend-nya kembali ya. Kalau kita lihat saat ini, secara jangka pendek pergerakan TPA saat ini sedang membentuk area pola uptrend-nya kembali ya. Dan nampaknya pergerakan dari pola uptrend-nya kembali ini juga didukung atau didorong oleh 3 volume yang sangat catatkan aksi buy ya, secara signifikan selama 2 hari berturut-turut. Lalu secara indikator stokastik juga kalau kita lihat, TPA ini pergerakannya sudah mulai bergerak ke area uptrend ya, diikuti dengan indikator dari MACD yang di mana secara histogram dari MACD dan juga signal MACD ini pergerakannya sudah mulai menunjukkan area positif. Jadi kalau kita lihat pergerakan TPA pada hari ini, kemungkinan bisa bergerak melanjutkan penguatan hingga menembus area resisten pertamanya. Ini berada di level 2290, dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke titik area resisten selanjutnya, resisten kedua, yakni berada di level area 2320.
Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya, ini ada saham Antam. Kita lihat Antam. Untuk Antam, kita lihat bahwa pada hari ini Antam dibuka menguat ya, 2,11%. Dan kalau kita lihat bahwa Antam saat ini sedang menguji di antara MA21-nya ya. Dan jika misalkan pada hari ini Antam mampu mendapatkan MA21, nampaknya pergerakannya bisa bergerak melanjutkan penguatan ya. Dan kalau kita lihat cara indikator stokastik bahwa Antam saat ini sedang membentuk pola area golden cross dengan dia pergerakan naik ke atas ya, ke area overbought-nya. Dan kalau kita lihat dari indikator MACD, yang di mana secara histogram MACD, pergerakan Antam ini sudah bergerak ke arah positif, terlihat di mana bar dari MACD, histogram MACD ini pergerakannya semakin hari terlihat makin menguat ya. Jadi nampaknya pergerakan Antam pada hari ini kemungkinan akan cenderung bisa bergerak menguat hingga menembus area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 1980. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakan bisa melakukan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 2050. Oke, kita lihat saham berikutnya. Ya, ini ada BBCA. Untuk BBCA, kita lihat bahwa pada hari ini BBCA bergerak turun ya, 1,13% pada pembukaan hari ini, dan nampaknya pergerakan BBCA saat ini penurunan dikarenakan adanya aksi profit taking ya, setelah dia mengalami penguatan selama 5 hari berturut, terlihat di mana pergerakan BBCA menjelang adanya hukum dividennya, pergerakannya menguat. Dan kalau kita sama sepekan lalu terakhir, program BBC ini bergerak menguat, dan terakhir pada Jumat lalu ini membentuk pola gap up ke atas ya hingga melesat 3%-an. Dan kalau kita lihat pada hari ini, program BCA ini umumnya sudah lewat ya, dan pada saat ini pergerakannya akan cenderung bergerak koreksi dikarenakan adanya aksi profit taking oleh investor ya. Dan nampaknya pergerakan BBCA saat ini akan cenderung bergerak turun hingga ke area support pertamanya terlebih dahulu, ya ini berada di level 8.625 ya untuk level support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan support pertamanya, kemungkinan pergerakannya bisa kembali turun hingga ke titik air support kedua, yang ini berada di level 8.550. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada saham RALS. Untuk saham RALS, oke, kita lihat untuk RALS pada hari ini, nampaknya pegang RALS pada pagi ini belum terlihat ya, ada penguatan. Namun kalau kita lihat saat ini pergerakan RALS ini secara tren, pergerakannya sudah menunjukkan pola uptrend-nya kembali ya. Dan kalau kita lihat pergerakan RALS pada Jumat lalu, ini pergerakan sudah berhasil menembus MA21, MA34, dan MA90. Dan nampaknya pergerakan RALS pada hari ini akan bisa melanjutkan penguatan, terlihat di mana tingkat volumenya yang sudah mulai terjadi ada akumulasi buy ya, diikuti dengan indikator stokastik, yang di mana pergerakan dari indikator stokastiknya sudah membentuk pola uptrend-nya kembali ya, dan pergerakannya kemungkinan akan menembus area overbought-nya. Dan kalau kita lihat dari MACD-nya ya, di mana pergerakan dari indikator MACD secara histogram LCD ini sudah mulai bergerak di area positif. Jadi kami melihat pergerakan RAS pada hari ini, pergerakannya masih bisa cenderung bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 665 ya. Dan jika misalkan pergerakan RAS tidak mampu bergerak hingga menembus area resisten terdekatnya, kemungkinan saja pergerakannya bisa kembali koreksi hingga ke titik area supportnya, ya ini berada di level 640. Jadi perhatikan ya untuk pegang ras. Jika misalkan pegang ras ini menembus area MA21-nya,
nampaknya pergerakannya akan cenderung bisa turun. Namun jika misalkan pergerakan mampu bertahan di antara MA21 dan MA34-nya, pergerakannya bisa saja menunjukkan penguatan hingga menembus ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 645. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada Adaro. Untuk saham Adaro, kita lihat bahwa pada hari ini saham Adaro bergerak dibuka menguat ya, dan pergerakannya pada pagi ini dibuka menguat 1,87%, dan nampaknya bergerak pada pagi ini Adaro akan cenderung bergerak melanjutkan penguatan, terlihat di mana pada hari ini saat tinggal volume mencatatkan adanya aksi buy diikuti dengan tingkat indikator stokastik yang di mana pergerakannya adalah membentuk pola area uptrend ya, dan kami melihat pergerakan ada pada hari ini kemungkinan masih akan melanjutkan penguatan hingga ke area resisten pertamanya terlebih dahulu, yakni berada di level 2760 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten keduanya, yang ini berada di level 2850. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada BMRI. Untuk BMRI, kita lihat bahwa pada hari ini BMRI dibuka gap down ya, dan kalau kita lihat BMRI pada hari ini dibuka turun hingga mencapai ke titik hampir ke ARB-nya, dan kalau kita lihat penurunannya saat ini sedang berada di area 4,82%. Dan penurunan pada hari ini dikarenakan adanya sentimen ada dividen ya. Kalau kita lihat di mana pada hari ini adalah hari ex date-nya pembagian dividen ya untuk saham BMRI. Jadi sangat wajar jika misalkan pada hari ini BMRI pada hari ini turun hingga mencapai penurunan hingga mencapai 5%, dan kalau kita lihat pergerakannya ini telah bergerak menunjukkan adanya aksi profit taking oleh investor ya. Jadi nampaknya pergerakan BMRI kami melihat akan masih cenderung turun ya, dikarenakan adanya aksi dividen ya pada hari ini, dan nampaknya pergerakannya akan cenderung bergerak hingga mencapai ke titik area supportnya, yang ini berada di level 10.250 untuk level support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertamanya, kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan pelemahan hingga ke titik area support keduanya, yang ini berada di level 10.100. Oke, kita lanjutkan. Ya ini MNCN. MNC, kita lihat. Untuk MNCN, kita lihat bahwa pada hari ini, pagi ini, MNCN dibuka menguat 0,86%. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan MNCN ini sudah mulai bergerak menguat ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan MNCN sedang membentuk pola uptrend-nya kembali setelah dia sempat turun selama sepekan lalu. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan MNCN saat ini sedang membentuk pola uptrend-nya kembali dengan dia dibuka menguat ya pada hari ini. Dan kalau kita lihat pergerakan penguatan MNCN saat ini sedang menguat selama 3 hari berturut-turut, dan nampaknya pada hari ini akan terus melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 595 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan penguatan hingga ke titik area resisten keduanya, ini berada di level 615. Dan kalau kita lihat pergerakan penguatan tersebut ditopang di mana adanya aksi buy ya oleh investor selama 3 hari berturut-turut, diikuti dengan indikator dari stokastik yang di mana pergerakan dari emiten ini telah berhasil bangkit terbuka di area oversold. Dan kalau kita lihat pergerakan sudah naik ke atas membentuk pola uptrend kembali. Jadi kami melihat
pergerakan MSCI saat ini sedang bergerak menguat ya, hingga kalau kita lihat pergerakannya, penurunan bisa mencapai ke titik area resisten keduanya di berada di level 615. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya ini ada saham TINS. Untuk saham TINS, kita lihat bahwa pada hari ini TINS bergerak dibuka menguat ya, dan penguatannya pada pagi ini dibuka 2,01%. Dan nampaknya pergerakan TINS pada hari ini akan cenderung masih menunjukkan penguatan, terlihat di mana tingkat volumenya masih mencatatkan reaksi baik, diikuti dengan indikator dari stokastik. Kalau kita lihat pergerakan TINS ini sudah bergerak ke area uptrend-nya, mengikuti di mana pergerakan dari candle-nya yang sudah mulai menanjakan pola penunjukan adanya uptrend juga ya. Jadi kalau kita lihat antara candle dengan indikator stokastik ini polanya seirama dengan dia membentuk pola uptrend. Jadi kalau kita lihat pergerakan TIS pada hari ini masih cenderung bisa bergerak menguat ya hingga menembus area resisten terdekatnya terlebih dahulu. Ya ini berada di level 1040 ya. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakan bisa melakukan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 1080. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada saham Akra. Untuk saham Akra, kita lihat bahwa pada hari ini Akra bergerak turun ya, dibuka turun 1,30% dan nampaknya pergerakan Akra saat ini sedang terjadi adanya koreksi terlebih dahulu setelah dia pergerakannya sudah menguat selama 4 hari berturut-turut ya, cukup signifikan sekali dan sangat wajar jika misalkan pada hari ini pergerakan Akra akan cenderung bergerak koreksi. Dan kalau kita lihat pergerakan Akra koreksi dikarenakan dari aksi profit taking oleh volumenya yang sudah mencatat adanya aksi jual ya. Dan kalau kita lihat dari indikator stokastik, akra tersebut juga sudah mulai terjadinya pola pembentukan dead cross yang menandakan adanya jenuh beli sehingga kami pergerakan akra pada saat ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu hingga ke titik area support pertamanya yang ini berada di level 1475. Dan jika misalkan bergerak menembus area support pertama, namanya pergerakan bisa mencapai pelemahan hingga ke titik area support kedua yang ini berada di level 1430. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya ini ada Tower. Untuk saham Tower kita lihat bahwa pada hari ini Tower dibuka menguat ya 1,68% dan nampaknya pergerakan Tower saat ini sedang menunjukkan adanya penguatan, terlihat di mana pergerakan tingkat volumenya sudah mencatatkan ada aksi buy ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Tower sama 2 hari berturut ini telah mencatat ada aksi buy ya signifikan, dan pada hari masih terjadi adanya lanjutan aksi buy ya oleh investor dengan diikuti dengan dari indikator stokastik yang di mana pergerakan tower ini juga sudah mulai bangkit ke atas ya setelah dia berakhir tertahan di area oversold pada pekan lalu, dan pada perdagangan hari ini pergerakannya sudah naik ke atas di atasnya area oversold dan pergerakannya sedang membentuk pola area golden cross ya. Dan kalau kita lihat pergerakan dari tower, kemungkinan pergerakannya masih akan cenderung bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya yang ini berada di level 930 ya. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menembus area resisten pertamanya atau area resisten terdekatnya, maka kemungkinan pergerakan dari tower sendiri akan melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten keduanya, yang ini berada di level 960. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada SMBR. Untuk SMBR, kita lihat bahwa pergerakan SMBR pada hari ini dibuka menunjukkan penguatannya 1,14%, dan kalau kita lihat pergerakan SMBR selama sepekan lalu ini sudah mencatatkan penguatan selama 5 hari berturut-turut ya. Dan kalau kita lihat bahwa SMBR saat ini pergerakannya sedang menguji pembentukan area uptrend-nya kembali ya. Dan dengan pergerakannya yang saat ini
didorong dengan adanya aksi buy yang cukup signifikan ya selama sepekan lalu. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dari indikator stokastik dari SMBR saat ini sudah menunjukkan pola uptrend kembali. Jadi kami melihat pergerakan dari SMBR pada saat ini masih akan terus menunjukkan penguatan hingga ke titik area resistance selanjutnya. Ya, ini berada di level 360 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke titik area resisten kedua. Ya, ini berada di level 370. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada PNBN. Untuk PNBN, kita lihat bahwa pada ini nampaknya pergerakan PNBN sedang menguji MA21 dan MA34 ya pada hari ini. Dan jika misalkan pergerakan PNBN pagi hari ini mampu dibuka menguat dengan yang berhasil menembus di MA21 dan MA34-nya, nampaknya pergerakan PN bisa bergerak menguat hingga ke area resisten pertamanya, yaitu berada di level 1450. Nah, jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertamanya, nampaknya pergerakan bisa menunjukkan hingga ke titik area resisten kedua, yang berada di level 1510 ya. Dan pergerakan PNBN kalau kita lihat pergerakannya ini bisa bergerak menguat, ini ditopang dengan di mana pergerakan dari indikator stokastik yang pergerakannya positif ya, dengan dia berhasil pergerakan indikator stokastik dari PNBN ini bergerak ke area uptrend dan kemungkinan pergerakannya masih bisa melakukan penguatan hingga menembus area overbought-nya. Nah, selain itu dari indikator dari MACD juga kalau kita lihat bahwa secara histogram MACD pergerakan PNBN ini sudah bergerak ke area positif. Jadi kami nilai pergerakan PNBN pada hari ini masih bisa bergerak menguat hingga menembus area resisten tertingginya atau resisten keduanya di level area 1510. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ini ada saham Pegas ya. Kita lihat. Untuk saham Pegas, kita lihat bahwa pada hari ini Pegas bergerak dibuka menguat ya 2,57% dan nampaknya pergerakan Pegas pada hari ini masih terus menunjukkan penguatan. Hal ini terlihat di mana starting volumenya ini sudah mencatatkan aksi buy ya, lanjutan diikuti dengan indikator stokastik yang di mana pergerakannya juga sudah mulai membentuk pola area golden cross dengan dia berhasil naik ke atas ya dari area postnya. Dan kalau kita lihat pergerakannya Pegas secara candle atau secara historinya saat ini sedang mulai menunjukkan pola uptrend-nya kembali ya setelah dia sempat buruk berada di area downtrend selama beberapa pekan lalu. Dan pada hari ini atau pekan lalu hingga hari ini pergerakannya sudah mulai menunjukkan adanya penguatan. Jadi kami nilai Pegas saat ini sedang bergerak menguat dengan membentuk area pola uptrend. Dan kalau kita lihat kemungkinan pergerakannya pada hari ini bisa menuju ke area resisten pertamanya terlebih dahulu, yang ini berada di level 1410 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalnya pergerakannya bisa menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 1470. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada saham INDF. Untuk INDF, kita lihat bahwa pada hari ini INDF bergerak dibuka menguat ya 0,40%. Namun kalau kita lihat nampaknya INDF pada hari ini penguatannya akan cenderung bergerak terbatas. Terlihat di mana pada hari ini pergerakan volumenya saat ini sedang mencatatkan akumulasi jual ya. Dan selain itu secara indikator stokastik kalau kita lihat bahwa pergerakan indikator stokastik sudah mulai cenderung bergerak ke area kalau kita lihat pergerakannya cenderung agak turun ya. Nah, kalau kita lihat indikator stokastik saat ini pergerakannya sideways, namun cenderungannya akan cenderung bergerak turun dan juga akan menilai pergerakan INDF saat ini akan
tertekan ya, di mana terlihat dari akumulasi volume yang mencetak aksi jual diikuti dengan indikator stokastiknya yang kecenderungannya pola pergerakannya akan membentuk pola ATD cross ya, yang berarti menandakan adanya jenuh beli. Dan kalau kita lihat pergerakan dari ETF saat ini secara pergerakannya jangka pendek akan cenderung turun terlebih dahulu hingga ke area support terdekatnya, ya ini berada di level 6.325 ya untuk level support pertama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area support pertama, nampaknya pergerakannya bisa melakukan penurunan hingga ke titik area support kedua yang berada di level 6.225 ya. Namun jika misalkan pergerakan ETF ini mampu bertahan di atas MA34-nya ya, kalau kita di sini, hanya pergerakannya bisa saja tertahan hingga ke titik area resisten terdekatnya, ini berada di level 6.475. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ini ada Pewon. Untuk saham Pewon, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan Pewon bergerak dibuka menguat ya, 0,92% dan nampaknya pergerakan Pewon saat ini sedang menguji adanya penguatan kembali. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Pewon saat ini sedang menguji di MA21-nya ya. Dan jika misalkan pergerakan Pewon mampu menuju MA21, nampaknya pergerakannya bisa bergerak menguat kembali ya, dengan dia membentuk pola uptrend kembali. Dan kalau kita lihat bahwa Pewon saat ini sedang menunjukkan adanya pola pembentukan uptrend-nya kembali. Saya lihat sempat lama 2 pekan lalu di mana pergerakannya menuju area downtrend pada hari ini, dan pada pekan lalu dan hari ini pergerakannya sedang menunjukkan area uptrend-nya ya. Lihat di mana secara pergerakan tingkat volume sampai 3 hari berturut-turut ini sudah mulai menunjukkan adanya akumulasi baik diikuti dengan indikator stokastik, yang di mana pergerakan indikator stokastik ini menunjukkan ada pola uptrend ya, dan kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan hingga ke titik area overbought-nya. Jadi kami menilai pergerakan Pewon pada hari ini masih akan cenderung bisa bergerak menguat hingga menembus area resisten pertamanya terlebih dahulu, yang ini berada di level 445 ya. Dan jika misalkan pergerakan menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 450. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya, ini ada UNTR. Untuk saham UNTR, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan UNTR bergerak dibuka menguat ya, 0,63%. Nampaknya pergerakan UNTR hari ini penguatan terjadi adanya akumulasi baik, lihat di tingkat volumenya ini mencatatkan ada akumulasi baik ya oleh investor. Namun kalau kita lihat pergerakan UNTR ini akumulasinya masih terlalu sedikit, sehingga kami menilai pergerakan UNTR saat ini sedang menguji antara di MA21-nya. Jika misalkan pergerakan UNTR mampu bertahan di atas MA21 dan MA90-nya, nampaknya pergerakannya bisa bergerak menguat atau menguat hingga ke titik area resisten pertamanya terlebih dahulu, yang ini berada di level 28.450 ya. Namun jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak di atas MA21 dan MA90-nya, kemungkinan pergerakannya bisa saja cenderung koreksi terlebih dahulu hingga ke titik area support terdekatnya, ya ini berada di level 26.700. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ya ini ada saham Cepin. Untuk saham Cepin, kita lihat bahwa pada hari ini, pembukaan pagi hari ini, Cepin dibuka turun ya 0,98% dan nampaknya pergerakan Cepin pada hari ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu. Terlihat di mana pergerakan saat ini adanya penurunan terjadi karena adanya profit taking oleh investor ya, di mana tingkat volumenya yang pada hari ini catatkan adanya akumulasi jual ya, dan pergerakan aksi profit taking ini dikarenakan pada perdagangan 2 hari lalu, pergerakannya sudah mencatatkan penguatan, jadi sangat wajar jika misalnya pada hari ini pergerakan Cepin akan cenderung kembali turun koreksi terlebih dahulu. Sehingga kami menilai pergerakan Cepin pada hari ini akan cenderung turun hingga ke titik area support terdekatnya, yaitu berada di level
4.960 untuk titik support utama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus support utama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yang ini berada di level 4.800. Dan untuk resistennya juga tetap kami berikan ya Bapak Ibu sekalian, jika misalkan Cepin mampu bergerak membalikkan keadaan dengan dia berhasil bergerak menguat menembus area MA21-nya, nampaknya pergerakan yang bisa ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu ini berada di level 5.275. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ya ini ada PTRO. Untuk saham PTRO, kita lihat bahwa pada hari ini PTRO dibuka menguat ya 1,80% dan nampaknya pegang PTRO saat ini masih melanjutkan penguatan setelah dia sempat menguat pada pekan lalu ya, yang menguat hingga hampir 9% kan. Nah saat ini pergerakannya masih melanjutkan penguatan, terlihat di mana volumenya masih mencatatkan agak akumulasi baik, dan kalau kita lihat pergerakan PTRO saat ini sudah mencatatkan akumulasi penguatan selama 7 hari berturut-turut ya, diikuti dengan indikator stokastik yang sudah bergerak naik ke atas dan bergerak menembus area overbought-nya. Jadi kami menilai pegang PTRO masih bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten pertamanya. Ini berarti level 5.050 untuk resisten pertama, dan jika misalkan pergerakan menembus resisten pertama, banyak pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 5.275. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya, ya ini ada LPPF. Untuk LPPF kita lihat bahwa pada hari ini LPPF dibuka menguat ya. Penguatannya dibuka menguat tipis 0,21% dan nampaknya pergerakan LPPF saat ini pagi hari ini pergerakan sedang menguji di FA 90-nya ya. Dan jika misalkan pergerakan LPPF mampu bergerak menembus MA 90-nya, nampaknya pergerakan LPPF bisa bergerak lanjutkan penguatannya hingga membentuk pola uptrend-nya kembali ya. Kalau kita lihat dari trennya di mana pergerakan LPPF saat ini sedang menguji area pembentuk uptrend-nya kembali ya. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, jika misalkan LPPF mampu bergerak menguat hingga menembus area emas 50, nampaknya pergerakannya bisa menguat hingga ke titik area resisten terdekat terlebih dahulu, ini berada di level 4.790 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang berada di level 4.880 ya untuk level resisten keduanya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ini ada MAPI ya. Untuk MAPI kita lihat bahwa pada hari ini, pada pembukaan hari ini MAPI sedang diuji di antara MA21 dan MA34 ya. Setelah dia sempat pada perdagangan Jumat lalu bergerak ditutup menguat ya pada Jumat lalu. Dan pada hari ini pergerakannya sudah menguji antara MA21 dan MA34, dan jika misalkan pergerakan dari MAPI pada hari ini mampu menembus MA21-nya ya ke sini, nampaknya pergerakan dari MAPI bisa melanjutkan penguatan hingga berada di level area resisten pertamanya, ya ini berada di level 1.550 ya untuk level pertama. Namun jika misalkan MAPI tidak mampu bergerak menembus MA21 atau justru mau breakout ke bawah menembus MA34-nya, nampaknya pergerakan akan cenderung koreksi terlebih dahulu hingga ke titik area support terdekatnya, yang ini berada di level 1.480. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada SRTG. Untuk saham Saratoga ya, kita lihat bahwa pada pagi ini Saratoga bergerak di buka menguat 1,84%. Dan kalau kita lihat bahwa Saratoga saat ini ya secara jangka pendek pergerakannya masih cenderung bisa bergerak melanjutkan penguatan, terlihat di 30-nya masih ada ya, ada
dan ini volumenya misalnya ada aksi buy dengan diikuti di mana pergerakan indikator stokastik sedang membentuk pola area golden cross ya. Jadi misalkan pada pagi hari ini indikator stokastik pada ini mampu mengikuti area golden cross dengan nyata, maka kemungkinan pergerakan dari SHTG bisa saja bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya yaitu di level 1990 ya. Namun jika misalkan pergerakan ketiga mampu bergerak di menembus area yang pertama, maka kemungkinan saja pergerakan bisa kembali koreksikan terlebih dahulu hingga ke titik area supportnya terdekatnya, yang ini berada di level 1860. Oke, kita lanjutkan, ya ini ada saham PNLF. Oke, kita lihat ya saham PNLF ya pada hari ini bahwa PNLF dibuka menguat ya 0,56% dan pergerakan hari ini telah membentuk pola doji start dan nampaknya pergerakan PNLF secara jangka pendek saat ini cenderung akan bergerak melanjutkan penguatan, terlihat di mana secara tingkat volume saat ini sedang adanya akumulasi buy oleh investor walaupun pergerakan akumulasi volumenya masih tipis, namun pergerakan ini terlihat di mana pergerakan ini didukung dengan indikator stokastik yang di mana pergerakannya ini bergerak menunjukkan area uptrendnya kembali. Jadi nampaknya pergerakan PNLF saat ini hari ini masih akan cenderung bergerak dibuka menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 365 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan hingga ke titik resisten kedua, yang ini berada di level 380. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan. Jika misalkan pergerakan PNF tidak mampu bergerak menguat ya ke titik resisten terdekatnya, nampaknya pergerakan saja bisa bergerak turun atau koreksi terlebih dahulu ke titik support terdekatnya yang berada di level 350 hingga ke titik support keduanya yang berada di level 330. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada SMRA. Untuk saham SMRA, kita lihat bahwa pada hari ini SMRA bergerak dibuka menguat ya 2,86%, dan nampaknya pergerakan SMR pada hari ini masih cenderung bergerak dibuka menguat ya. Hal ini terlihat di mana pergerakan dari tingkat volumenya yang masih mencatatkan akumulasi buy, dan kalau kita lihat bahwa akumulasi buy dari tingkat volume ini sudah mencatatkan 3 hari berturut-turut. Dengan pergerakan dia SMR ini sedang membentuk pola uptrend-nya kembali. Dan nampaknya pergerakan SMR saat ini masih bisa melanjutkan penguatan hingga menembus area MA21-nya. Yang ini berada di titik area resistennya terlebih dahulu di level resisten pertama. Yang ini berada di level 555 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan SMR mampu menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatannya hingga menembus MA34 atau area resisten keduanya, yang ini berada di level 570. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada BSDE. Untuk BSDE kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan BSDE dibuka menguat ya 1,56% dan pergerakannya membentuk candle namanya bullish engulfing ya pada hari ini. Dan kalau kita lihat nampaknya pergerakan BSDE BSDE pada hari ini nampaknya sih akan cenderung melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat di mana pergerakan SMA pada bagian ini mampu menembus MA21 dan MA34-nya, dan selain itu secara tingkat volume juga kalau kita lihat BSD-nya juga sudah mulai menunjukkan adanya akumulasi buy atau tingkat volumenya. Dan kalau kita cari indikator stokastik yang di mana pergerakan indikator stokastik dari saham BSDE sendiri ini telah membentuk pola area golden cross ya, dengan dia bergerak naik ke atas menuju ke area uptrend-nya, sehingga menilai pergerakan BSDE pada hari ini masih cenderung bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten selanjutnya, yang ini berada di level 990 ya.
Oke, selanjutnya kita lihat ada Unilever, ULVR. Untuk Unilever, kita lihat bahwa pada hari ini Unilever bergerak dibuka turun 0,23% dan nampaknya pergerakan Unilever pada hari ini akan cenderung bergerak melanjutkan penurunannya. Ya, di mana pada pergerakannya ada akumulasi sell oleh investor pada hari ini selama 2 hari berturut-turut dan selain itu dari indikator stokastik bahwa pergerakan saat ini sedang bergerak, menunjukkan area jenuh beli ya, dengan dia sedang membentuk area di atas pada hari ini dan jika misalkan pada hari ini pola pembentukan stokastiknya menyilang ke bawah, nah kemungkinan pergerakannya akan cenderung turun ya. Dan kami menilai pergerakan dari Unilever saat ini secara jangka pendek jika misalkan pergerakan menembus area breakout di MA21-nya, nampaknya pergerakannya akan turun hingga ke titik area support terdekatnya, yang ini berada di level 4.200. Namun jika misalkan pergerakan sampai mampu bertahan di atas MA21 atau justru bergerak naik ke atas menuju MA selanjutnya yaitu MA34-nya, nampaknya pergerakan bisa menguat hingga ke titik area resisten pertamanya, yakni berada di level 4.365 ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar kita pada pagi hari ini dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab ya, dikarenakan adanya ketepatan waktu ya, namun jangan berkecil hati karena kita akan hadir setiap Senin sampai Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan dijawab pertanyaan, silakan tanya kami kembali di keesokan harinya ya, dengan tim analis kami, dengan yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.